Bab 20. Kenalan dengan siswi baru. Lalu wanita itu membawa Adam ke area belakang kampus dan kebetulan di area belakang kampus terdapat hutan kecil. Sepertinya di sini lokasi yang cocok untuk membahas ini, pikir wanita itu. Setelah tiba di area belakang kampus, wanita itu pun memperkenalkan dirinya kepada Adam. Oh ya, sebelumnya kenalkan namaku Manike. Lalu Manike mengulurkan tangannya kepada Adam. Mereka pun saling berjabat tangan. Lalu Adam juga menyebutkan namanya. Oh ya Manike, kamu tinggal di mana? Dan aku baru melihatmu di kampus ini. Tanya Adam. Aku tinggal di kota Kroya City, ucap Manike. Di Kroya City? Lalu kenapa kamu kuliah di sini? Bukannya di Kroya City juga ada fakultas yang bagus di sana? Apalagi jarak dari Kroya City ke kota Rejang Street itu sekitar 3 jam. Itu jarak lumayan jauh loh, tanya Adam kembali. Benar. Tapi aku kuliah ke sini itu semua ada kaitannya dengan lencana yang berlambang harimau itu, ucap Manike. Hubungan? Memang apa yang telah terjadi? Tanya Adam penasaran. Sebelum aku menceritakan semuanya, aku mau tahu bagaimana kamu mendapatkan lencana itu, Manike balik bertanya. Baiklah, aku akan menceritakan semuanya kepadamu, ucap Adam. Lalu Adam menceritakan kepada Manike bagaimana ia bisa mendapatkan lencana berlambang harimau itu. Manike pun sangat fokus mendengar semua cerita Adam. Apa yang sebenarnya mereka cari? Ucap Manike. Memangnya kamu mengenal mereka? Tanya Adam. Sebenarnya aku tidak terlalu mengenal faksi ini. Akan tapi keluargaku sudah bermusuhan sudah sangat lama dengan faksi itu. Jawab Manike. Lencana yang berlambang harimau yang kamu pegang itu adalah sebuah faksi perguruan bela diri. Namanya perguruan Tiger Woods. Mereka sangat kuat. Dan banyak memiliki cabangnya, bahkan di kota Rejang Street ini mereka sudah memiliki cabangnya. Namun aku tidak begitu tahu di mana mereka mendirikan kantor divisinya di sini, namun yang aku tahu setiap divisi memiliki pemimpinnya yang kuat, ucap Manike. Lencana itu adalah sebuah tanda dalam faksi ini. Yang aku lihat lencana yang ada di tanganmu itu, sebuah medali perak. Aku rasa orang yang kamu bunuh itu sudah memiliki posisi yang cukup tinggi di faksi itu. Jika di dalam keluargaku medali itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada lencana biasa yang berwarna hitam. Lencana berwarna hitam ini untuk para anggota yang tidak memiliki posisi apa-apa. Bisa dibilang sebagai identitas pengenal saja untuk para anggota faksi. Yang kedua lencana perunggu. Yang ketiga lencana perak. Dan yang terakhir adalah posisi paling tinggi yaitu lencana emas. Orang yang memiliki lencana emas ini sudah dipastikan orang itu sangatlah kuat dan memiliki posisi yang tinggi di dalam faksi itu tentunya. Jelas Manike. Kenapa keluargamu bermusuhan dengan faksi Tiger Woods itu? Tanya Adam kembali. Itu karena mereka sangat rakus dan tamak akan kekuasaan serta kekuatan. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan. Selama 10 tahun terakhir ini keluargaku dan Tiger Woods sudah berdamai, bahkan mereka sudah menjodohkan aku dengan salah satu putra pemimpin Tiger Woods. Awalnya faksi keluargaku setuju dengan semua rencana itu karena perdamaian lebih penting dari segalanya. Namun ayahku mengetahui di balik perdamaian itu ternyata ada rencana besar yang mereka rencanakan. Mereka ingin menjodohkan aku dengan salah satu putra penguasa di sana karena mereka ingin mengambil sesuatu dari keluargaku. Itu makanya aku disuruh pindah ke kota Rejang Street. Supaya perjodohan itu tidak terjadi. Dan ayahku akan menolak perjodohan ini secara halus serta dengan perlahan-lahan sebab keluargaku belum mampu melawan kekuatan dari Tiger Woods ini. Jelas Manike. Adam mendengar cerita dari Manike sedikit melamun. Sekarang aku tahu alasan mereka ingin menangkapku. Aku ingat saat kakek itu memberikan cincin ini dan kitab itu. Ia berpesan jagalah seperti aku menjaga nyawaku, batin Adam. Aku berjanji kek. Aku akan menjaga ini seperti aku menjaga nyawaku, pikir Adam. Oh ya, aku penasaran bagaimana kamu bisa membunuh pria yang sudah memiliki lencana perak itu, tanya Manike. Namun Adam tidak menjawab pertanyaan Manike ini. Hei, kok ngelamun? Adam, panggil Manike. Lalu Manike menepuk punggung Adam. Spontan Adam terkejut dengan tindakan Manike ini. Kamu tidak mendengar pertanyaanku ya? Ucap Manike dengan cemberut. Hehihi, apa tadi? Ucap Adam. Sialan, kamu benar-benar tidak mendengar pertanyaannya aku sebelumnya, ucap Manike. Aku ulangi pertanyaanku. Aku penasaran bagaimana kamu bisa membunuh pria yang sudah memiliki lencana perak itu, tanya Manike agak kesal. Jangan marah gitu dong.
Mungkin kayaknya aku cuman beruntung aja deh, jawab Edem canggung. Tidak mungkin cuma beruntung. Aku tahu betul orang yang memiliki lencana perak sangat kuat. Dan kalau hanya mengandalkan keberuntungan itu sangatlah mustahil, ucap Manike. Aku memang tahu sedikit bela diri. Jetty, ya begitulah yang terjadi, ucap Edem seperti orang yang polos. Baiklah kalau kamu belum mau cerita sekarang kepadaku. Tapi aku yakin suatu saat nanti aku akan tahu semuanya, ucap Manike lalu pergi. Manike panggil Edem. Kok kamu pergi? Panggil Edem. Manike tetap melangkahkan kakinya tanpa menghiraukan panggilan dari Edem. Lalu Edem berlari mengejar Manike. Dalam sekejap Edem sudah ada di depan Manike. Manike pun sangat terkejut. Cepat sekali gerakannya, gumam Manike. Manike, maafkan aku. Kamu jangan marah ya. Aku belum bisa cerita kepadamu saat ini. Tapi aku berjanji kepadamu. Jika waktunya sudah tepat aku akan menceritakan semuanya kepadamu, ucap Edem dengan ekspresi yang serius. Hehehe, santai aja. Aku tidak marah kok, ucap Manike. Di dalam hati Manike, sangat senang mendengar ucapan Edem ini, tapi ia seolah-olah cuek dan menganggap hal itu tidak serius. Jika kamu tidak marah, apakah kamu mau makan siang bersamaku? Tanya Edem. Akan ku jawab nanti sepulang dari kampus, ucap Manike dengan cuek. Lalu Manike pergi dengan hati yang berbunga-bunga, meninggalkan Edem di sana. Dasar wanita, gumam Edem. Kemudian Edem juga pergi meninggalkan tempat itu menuju lokalnya. Singkatnya jam pulang pun telah tiba. Edem langsung keluar dan bergegas mencari Manike ke lokalnya. Namun ia tidak menemukan Manike di lokal itu. Edem juga tidak tahu sebenarnya lokal Manike ada di mana. Sehingga ia pun mengecek semua lokal yang ada di kampus itu. Namun tetap saja ia tidak menemukan keberadaan Manike di setiap lokalnya. Sial. Seharusnya aku menanyakan dulu kepada Manike. Jika lokalnya ada di mana. Dasar bodoh, ucap Edem kepada dirinya sendiri. Karena merasa mulai lelah akhirnya ia pun duduk di bawah pohon untuk melepas rasa lelahnya itu. Karena sudah merasa lelah ia pun berbaring di bawah pohon itu. Dengan hembusan angin sepoi-sepoi membuat ia tertidur di bawah pohon yang rindang itu. Di tempat lain, Manike sedang duduk di depan gerbang dengan raut wajah sedikit masam. Dengan gerak-gerik melihat ke kiri dan ke kanan. Sepertinya Manike sedang menanti seseorang di sana. Sialan. Katanya mau ngajak makan siang tapi kemana si Edem ya? Ucap Manike dengan nada kesal. Ya sudahlah, mungkin Edem sudah lupa dengan janjinya. Pikir Manike. Karena telah merasa cukup lama menanti di sana, akhirnya Manike pun memanggil sebuah taksi, kemudian Manike pulang dengan menaiki taksi itu. Bab 21. Bekerja sama dengan perusahaan Dragon Group. Di saat Manike sudah pulang dengan naik taksi, Edem masih tertidur di bawah pohon. Namun ia terjaga karena ada salah satu buah yang jatuh menimpa tubuhnya. Di mana aku? Ucap Edem baru terjaga. Oh iya, aku baru ingat tadi aku tertidur di sini, gumam Edem. Lalu ia berdiri dan melihat di sekitarannya. Namun suasana di sana begitu sunyi sebab semua mahasiswa sudah pulang. Edem masih memikirkan tentang Manike. Dan ia masih bertanya-tanya apakah Manike juga mencarinya atau sudah tidak memikirkan tentang janjinya mengajak makan siang. Mungkin Manike sudah lupa, pikir Edem. Besok aku harus menemuinya, gumam Edem kembali. Di saat Edem melamun tiba-tiba handphonenya berdering, lalu ia pun segera melihat siapa yang sedang menelpon. Herman, kenapa ia menelponku, pikir Edem. Halo Herman. Ucap Edem. Ya halo Tuan. Apakah saya tidak mengganggu Tuan, ucap Herman. Oh, tidak sama sekali, ucap Edem. Memangnya ada perlu apa Herman, lanjut Edem. Begini Tuan, ada sebuah proyek kerjasama dengan perusahaan dari kota Kroya City. Jadi Tuan harus menandatanganinya, ucap Herman. Apakah bisa diwakilkan kepadamu Herman, tanya Edem. Sebenarnya bisa Tuan, tapi ada beberapa pemimpin direksi serta pemimpin dari perusahaan itu ingin bertemu dengan Anda Tuan. Jadi sekaligus Tuan bisa bertemu dengan mereka, ucap Herman. Oh begitu, jadi kapan saya bisa ke sana, ucap Edem. Jika Tuan tidak ada kesibukan sebenarnya lebih cepat lebih baik Tuan, ucap Herman. Baiklah, saya akan ke sana sekarang. Kebetulan juga saya belum makan siang, ucap Edem. Apa perlu dijemput Tuan, tanya Herman. Oh, tidak perlu. Saya bisa naik taksi, ucap Edem. Baiklah, kami akan menanti kedatangan Tuan, ucap Herman. Lalu Edem mematikan panggilan itu. Di tempat lain,
Herman sedang berbincang-bincang dengan beberapa orang di salah satu ruangan. Bagaimana Tuan Herman, apakah tuan muda itu bisa datang ke sini? Tanya salah satu pemimpin di sana. Iya. Sepertinya dia akan datang Pak Brody. Aku tahu betul jika ia sudah berjanji akan datang, maka ia akan datang, ucap Herman. Ya rupanya lawan bicara Herman itu bernama Bapak Brody. Bapak Brody ini adalah ayah dari Monica. Beliau memiliki perusahaan yang besar yang bernama Dragon Group di kota Croya City dan ia ingin bekerja sama dengan perusahaan Lebong Square yang terkenal itu. Pak Brody ini ingin mencoba menjalin kerjasama dari pihak luar sehingga ia bisa membangun sekutu untuk menghindar serangan dari Tiger Woods. Oh ya Tuan Herman, jika kerjasama ini berhasil mungkin saya akan memindahkan beberapa aset yang saya miliki ke kota Rejang Street ini. Baik Pak Brody, tidak masalah. Saya akan menyediakan lahan terbaik untuk Tuan tempati dan mendirikan cabang dari perusahaan Bapak nantinya, jawab Herman. Setelah menunggu sekitar 30 menit akhirnya Adam pun tiba. Saat tiba di pintu gerbang ia pun langsung masuk. Karena satpam dan beberapa pegawai sudah mengenal Adam, jadi tidak ada hambatan sedikit pun baginya untuk masuk ke dalam perusahaan Lebong Square miliknya. Selamat datang Tuan, ucap satpam sambil membungkuk. Adam hanya mengangguk. Selamat siang Tuan, ucap beberapa pegawai juga membungkuk. Siang kembali, ucap Adam. Kemudian Adam pun masuk ke ruang pertemuan. Maaf semuanya. Sudah lama menunggu, ucap Adam yang datang. Tidak apa-apa Tuan muda, jawab Herman. Silakan duduk Tuan, ucap Herman. Lalu Adam pun duduk. Oh ya Tuan muda ini namanya Pak Brody, beliau pemilik perusahaan Dragon Group, ucap Herman. Dan yang duduk itu saudara dari Pak Brody, bernama Bapak Sak, lanjut Herman. Sedangkan yang lainnya Tuan pasti sudah mengenalnya, lanjut Herman. Adam, Pak Brody serta Pak Sak pun bersalaman. Ternyata Tuan muda ini masih sangatlah muda dan ganteng seperti waktu saya masih muda dulu, canda Pak Brody. Hehehe. Bapak bisa aja. Aku tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Bapak, ucap Adam. Mereka pun berbincang-bincang serta membahas masalah kerjasama antara perusahaannya. Akhirnya pertemuan itu pun berakhir dan Pak Brody pun ingin segera pulang. Oh ya Pak Brody. Semuanya saya serahkan kepada Herman, jadi jika Bapak ada perlu apa-apa tinggal hubungi Herman ya Pak, ucap Adam. Satu lagi, Bapak jangan sampai lupa ya. Saya ingin Bapak tetap merahasiakan identitas saya, lanjut Adam. Hehehe. Tuan muda jangan khawatir. Saya akan tetap merahasiakan identitas Tuan muda dan saya benar-benar kagum dengan kerendahan hati Tuan muda, ucap Pak Brody. Kalau begitu saya pamit dulu Tuan muda, lanjut Pak Brody. Lalu mereka pun saling bersalaman. Pak Brody pun pergi dan didampingi beberapa bodyguard-nya serta saudaranya Pak Sak. Di dalam mobil mereka pun tidak berhenti-henti membahas tentang kerendahan hati Tuan muda yang benar-benar jauh dari dugaan mereka. Sak, aku benar-benar tidak menyangka jika Tuan muda dari keluarga Smith ini begitu rendah hati, ucap Pak Brody. Aku pun demikian Brody. Bahkan terbersit di pikiran saya andaikan Tuan muda itu bisa menjadi menantu di keluarga kita, ucap Sak. Hahaha, semoga itu bisa terjadi, karena aku tidak akan pernah sudi jika putri kesayanganku menjadi budak di faksi Tiger Woods, ucap Pak Brody. Di tempat lain, Adam mengajak Herman makan siang. Herman, ayo kita makan siang, aku sudah sangat lapar, ucap Adam. Mari Tuan. Sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada beberapa pegawai untuk memasak makanan terlezat yang ada di restoran Lebong Square karena Tuan muda hari ini akan makan siang di sini. Jadi Tuan bisa langsung menyantap menunya tanpa harus menunggu terlebih dahulu, ucap Herman. Terima kasih Herman. Saya tidak tahu harus bilang apa lagi. Terima kasih atas perhatianmu dalam hal kecil seperti ini. Kamu benar-benar teliti, ucap Adam memuji. Di tempat lain di kota Croya City. Bagaimana, sudah ada kabar dari Julius, tanya pria itu kepada anak buahnya. Ya, pria itu adalah pemimpin dari faksi Dragon Woods. Beliau bernama Ase Chandra. Belum ada Master. Kami hanya mendapat kabar jika Tuan Julius mencari kitab kuno itu. Mungkin Tuan Julius menemui pemuda yang di video itu, ucap anak buah itu. Coba saya lihat kembali videonya, ucap Master Aze. Master Aze pun memperhatikan isi video itu. Wajah pemuda yang di video ini tidaklah jelas. Bagaimana kita bisa mencari informasi tentang Julius jika wajah pemuda yang di video ini tidak jelas, ucap Aze. Sial, pokoknya saya tidak mau tahu, saya ingin kalian tetap mencari informasi tentang Julius. Cepat pergi,
ucap Master Aze dengan nada tinggi. Kembali ke kota Rejang Street. Herman, saya masuk dulu, dan terima kasih atas tumpangannya, ucap Adam. Tuan tidak perlu berterima kasih. Ini memang sudah menjadi tugasku, Tuan, ucap Herman. Adam hanya diam lalu berjalan menuju rumah Jonas dan Jones. Setibanya di rumah, Adam melihat Jonas dan Jones sedang belajar. Wah, rajin sekali adik-adik kakak ya, ucap Adam. Jonas dan Jones pun terkejut karena kedatangan Adam yang secara tiba-tiba itu. Kakak rupanya, ucap Jonas dan Jones. Adam tersenyum. Kalian sudah makan belum? Tanya Adam. Sudah kok, Kak. Kami masak sendiri. Kakak kalau belum makan, makanan yang di meja masih ada, Kak, ucap Jonas dan Jones. Bagus. Kakak benar-benar senang melihat kalian yang begitu mandiri, ucap Adam. Ya sudah, kalian lanjutkan belajarnya, kakak mau istirahat, ucap Adam. Oke kakak kami yang ganteng, ucap Jonas dan Jones. Setibanya di kamar, Adam pun membersihkan badannya lalu mandi. Setelah mandi ia berbaring di tempat tidur. Dalam lamunannya ia pun masih teringat dengan Manike. Bagaimana ya caranya menjelaskan kepada Manike besok? Gumam Adam. Apa dia marah atau gak ya, pikir Adam. Biarin aja lah, lagian dia bukan pacarku. Ngapain aku harus khawatir, gumam Adam. Tapi aku tetap tak enak dengannya, pikirnya kembali. Begitu banyak pikiran yang ia pikirkan tentang Manike malam itu, sehingga akhirnya Adam pun tertidur. Bab 22. Liburan akhir semester. Keesokan paginya, Adam pun seperti biasa pergi ke kampus lebih awal. Namun saat ia mau memanggil taksi, mobil Boy berhenti tepat di depannya. Ayo bro, ucap Boy. Adam pun langsung masuk. Kemarin kenapa kamu gak masuk kuliah? Tanya Adam. Kebetulan kemarin aku dan Dira gak ada mata kuliah, jadi kemarin kami menghabiskan waktu berdua gitu, jawab Boy cengengesan. Wah, asik dong kalau punya pacar bisa menghabiskan waktu berdua terus, canda Adam. Hahaha. Makanya kamu buruan dong, cari pasangan. Lagian orang seganteng sahabatku ini siapa coba yang nolak, timpal Boy. Wanita zaman sekarang tidak memandang tampang bro. Mereka hanya menilai seseorang setebal apa isi dompetnya. Benar enggak? Ucap Adam. Tapi enggak semuanya wanita seperti itu bro. Oh ya, kenapa kamu belum mau mengungkapkan identitasmu yang sebenarnya bro? Tanya Boy. Kurasa belum waktunya bro. Tapi itu tidak akan lama lagi, jawab Adam. Mereka pun mengobrol sepanjang perjalanan menuju kampus, hingga akhirnya mereka pun tiba. Aku duluan bro. Terima kasih atas tumpangannya, ucap Adam sambil tersenyum. Lalu Adam pun berjalan menuju lokalnya, namun langkah kakinya terhenti saat ia melihat Manike. Ia pun berbalik dan menghampiri Manike. Manike tidak memperhatikan kedatangan Adam, namun teman Manike melihat kedatangannya. Teman Manike ini bernama Angelia. Manike, panggil Adam. Mendengar ada yang memanggilnya, Manike pun menoleh dan melihat Adam yang datang menghampirnya. Hei, kamu kenal pria itu? Tanya Angelia. Entahlah. Aku tidak mengenalnya, ucap Manike. Bagus kalau kamu tidak mengenalnya. Kamu harus tahu jika pria itu adalah mahasiswa termiskin di kampus ini. Jadi aku sarankan lebih baik kamu menjauh darinya, ucap Angelia. Dia adalah orang yang paling sering terlambat melunasi uang semester. Bahkan ia sangat sering meminta iuran kepada setiap lokal untuk menutupi kekurangan uang kuliahnya itu. Miris kan? Lanjut Angelia. Semisikin itukah? Tanya Manike. Saat mereka masih berbincang, Adam pun tiba di depan mereka. Hai Manike, ucap Adam canggung. Manike hanya diam tanpa menjawab sapaannya. Hei Gemel, kamu jangan sok kenal. Sok dekat ya sama Manike, ucap Angelia. Adam tidak menghiraukan ucapan Angelia itu. Pandangan Adam tetap terfokus ke arah Manike. Namun saat ia ingin mengucapkan sebuah kata kepada Manike, Manike menarik tangan Angelia untuk pergi dan menjauh darinya. Angelka, ayo kita pergi, ucap Manike. Namun Adam tetap mengejar mereka berdua. Manike, kemarin kamu kemana aja? Aku sudah mencarimu ke setiap lokal loh. Bisa dibilang aku mencarimu ke seluruh lokal yang ada di kampus ini, tapi aku tidak menemukan keberadaanmu, ucap Adam. Karena kecapean akhirnya aku tertidur di bawah pohon itu, lanjut Adam sambil menunjukkan sebuah pohon. Mendengar penjelasan Adam ini membuat langkah kaki Manike terhenti. Lalu Manike berbalik dan menampar pipinya. Plak!
Saat itu begitu banyak pasang mata yang menyaksikan kejadian itu. Sontak mereka langsung jadi pusat perhatian di sana. Gila, si gembel itu punya nyali juga mendekati siswi baru itu, ucap salah satu pria di sana. Pria yang sempat menggoda Manike sebelumnya juga menyaksikan kejadian itu. Pria itu tentunya sangat bersemangat menyaksikannya. Kalian tahu nggak, aku hampir saja kehilangan tanganku ini karena wanita itu. Aku benar-benar kapok untuk mendekatinya, ucap pria itu. Mari kita lihat apa yang akan terjadi dengan si gembel itu. Hahaha, ucap yang lainnya. Hebatnya kamu membuat kata-kata ya, ucap Manike. Kamu pikir aku akan percaya dengan ucapanmu itu? Ucap Manike. Kamu tahu tidak? Kemarin aku menunggumu dengan waktu yang cukup lama di depan gerbang kampus. Jeti, hentikan semua omong kosongmu itu. Aku muak mendengarnya. Lanjut Manike kesal. Sekarang nyala dari hadapanku, sebelum kesabaranku habis. Ucap Manike kembali. Adam terdiam sambil menggosok-gosok pipinya yang memerah karena tamparan Manike sebelumnya. Ayo Angelia, kita pergi, ucap Manike. Adam masih terdiam dan tidak lagi mengejarnya. Karena ia sadar apa yang dia lakukan. Itu akan menjadi hal yang sia-sia tentunya. Saat Manike dan Angelia pergi dan menjauh darinya, semua mahasiswa di sana menyorakinya. Kejar gembel. Ayo kejar. Kejar, kejar, kejar. Teriak mereka bersama-sama. Adam tidak menghiraukan semua itu, walaupun ia merasa sangat malu. Dengan kepala tegak, ia pun pergi meninggalkan tempat itu menuju ke lokalnya tanpa menghiraukan cemoohan itu. Wah, cemen. Si gembel cemen. Cemen, cemen, cemen. Teriak mereka bersama-sama kembali. Manike juga mendengar semua cemoohan orang-orang di sana. Ia juga merasa sangat bersalah kepada Adam. Namun karena rasa kesalnya yang begitu besar kepadanya, membuat Manike menjadi setegak itu. Seketika langkah kaki Manike pun terhenti, lalu ia berbalik hendak menemui Adam kembali. Akan tetapi Adam sudah tidak ada lagi di sana. Hei, Manike, ada apa? Kenapa kamu ingin kembali? Tanya Angelia. Tidak apa-apa kok. Ayo kita masuk, ucap Manike santai. Kejadian memalukan itu pun menjadi buah bibir di kalangan mahasiswa pada hari itu. Adam juga tidak mau ambil pusing dengan kejadian itu. Lagian ia hanya mencoba meminta maaf kepada Manike tanpa ada maksud yang lain, bahkan lebih dari itu. Singkatnya sudah 1 minggu semenjak kejadian memalukan itu. Kini tibalah libur akhir semester. Bro, berhubungan hari ini adalah hari terakhir kita masuk kuliah. Besok kita sudah mulai libur. Kamu ada rencana mau liburan kemana? Tanya Bow. Belum ada rencana sih, jawab Adam. Kalau kamu belum ada rencana, bagaimana kalau kamu ikut aku liburan ke Jepang? Ucap Boy menyarankan. Saat mendengar kata Jepang, membuat Adam terdiam sejenak. Memori otaknya langsung teringat kepada Ibu Maria. Seorang dosen yang memiliki hubungan dengannya tentunya. Hei bro, kok ngelamun? Ucap Boy. Gimana, mau enggak? Tanya Boy kembali. Jepang ya, ucap Adam. Iya, liburan ke Jepang, mau enggak? Ucap Boy kembali. Sepertinya aku belum bisa jawab sekarang deh. Aku mesti mempertimbangkannya terlebih dahulu, ucap Adam. Oke, baiklah. Besok aku mau mendengar jawabannya, ucap Boy. Kalau begitu, ayo kita masuk ke lokal, ucap Boy. Adam hanya mengangguk. Di lokal Manike. Baiklah, semuanya berhubungan hari ini adalah hari terakhir kita masuk kuliah. Besok kita akan libur panjang. Jeti, untuk hari ini kita tidak perlu belajar, ucap Pak dosen. Pak dosen ini bernama Pak Babi. Beliau terkenal sangat tegas dan disiplin saat mengajar. Mendengar ucapan dari Pak Babi, membuat para mahasiswa di sana terkejut sebab Pak Babi ini sangatlah ketat dan disiplin, apalagi ketika ia mengajar tidak ada kata main-main dan ia selalu serius. Sontak semua siswa di sana berteriak. Hori! Hori! Teriak mereka bersama-sama. Diam dulu, ucap Pak Babi. Jeti, hari ini kita tidak akan belajar. Tapi Bapak punya sesuatu yang mungkin kalian akan terkejut dengan penemuan Bapak ini. Apakah kalian mau tahu itu? Tanya Pak Babi. Mau, Pak. Apa itu? Teriak mereka bersama. Lalu Pak Babi mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya dan meletakkan sebuah chips yang sebesar kartu ATM yang bisa dioperasikan ke komputer atau laptop.
Kalian tahu apa ini? Tanya Pak Babi. Para siswa pun menjawab tidak tahu. Dan kami ingin segera tahu itu apa, Pak. Ini adalah alat penyadap yang baru Bapak ciptakan. Alat ini belum sempurna, jadi Bapak ingin mengujinya di sini. Siapa tahu di antara kalian bisa menemukan solusi dari kekurangannya, ucap Pak Babi. Baiklah, kita akan coba menyadap CCTV yang ada di area kampus kita terlebih dahulu, lanjut Pak Babi. Lalu Pak Babi pun mulai mengoperasikan alat itu ke komputer dan komputer pun sudah mulai menyala serta menunjukkan semua titik CCTV yang ada di area kampus. Kalian mau coba lihat yang mana? Lokal bahasa dan sastra, lokal jurusan teknik, atau yang lainnya? Tanya Pak Babi. Semuanya, Pak, ucap salah satu siswa di sana. Akhirnya mereka pun melihat satu persatu lokal. Mereka pun tertawa bersama, karena mereka melihat ada kejadian lucu di sana. Ada juga yang lagi serius belajar. Mereka juga melihat ada salah satu siswa yang coba mengungkapkan perasaannya kepada seorang siswi. Begitu banyak kejadian yang ditunjukkan CCTV khususnya di area kampus. Bagaimana, apa ada kekurangan dari alat ini? Tanya Pak Babi. Sejauh ini kami belum menemukan kekurangannya, Pak, ucap Manike. Oh ya, Pak. Apakah alat Bapak ini bisa melihat kejadian seminggu atau sebulan sebelumnya yang terekam di CCTV itu, Pak? Tanya Manike. Bagus, ini yang Bapak nantikan, pertanyaan seperti itu. Sebaiknya kita coba karena Bapak belum pernah mencobanya, ucap Pak Babi. Akhirnya Pak Babi pun mulai mengoperasikan alat penyadap itu. Pak Babi memulai melihat sehari sebelumnya, 2,3 hari sebelumnya masih berhasil hingga tiba seminggu sebelumnya juga berhasil. Di sana terlihat ada seorang pria yang berlari ke semua lokal seperti mencari sesuatu. Hahaha, itu bukannya pria gembel dari jurusan ekonomi manajemen itu kan? Kenapa dia berlari ke semua lokal? Benar-benar pria yang aneh, ucap salah satu siswa. Manike pun terkejut setelah melihat isi dari CCTV itu. Rupanya Adam tidak berbohong kepadaku, batin Manike. Kasihan Adam. Aku sudah menampar pipinya, pasti Adam tidak akan mau berteman denganku lagi, gumam Manike. Pak Babi masih mencoba 2 minggu sebelumnya juga masih berhasil hingga 3 minggu sebelumnya tertulis di komputer gagal loading. Ternyata alat ini hanya sanggup sampai 2 minggu lebih, ucap Pak Babi. Itu adalah pencapaian yang sangat keren dan menakjubkan, Pak. Alat Bapak sungguh luar biasa, ucap para siswa di sana. Hingga tibalah jam pulang. Manike pun langsung keluar dari lokalnya tanpa memperdulikan Angel temannya. Kenapa Manike sangat terburu-buru begitu? Emangnya mau kemana dia, gumam Angel. Manike pun mencoba mencari Adam, karena ia ingin meminta maaf atas perlakuan sebelumnya. Namun Manike tidak menemukan keberadaan Adam. Aku harus mencari Adam sekarang, pikir Manike. Di tempat lain, Adam turun dari mobil Boy. Bro, kamu enggak mampir dulu, ucap Adam. Maaf bro, aku mesti beres-beres dulu, besokan mau liburan ke Jepang, ucap Boy sambil tersenyum. Ya, ke Jepang. Oke lah kalau begitu, ucap Adam. Aku pergi dulu ya bro. Ingat besok aku mau jawaban darimu bro, ucap Boy. Siap, ucap Adam. Setibanya di rumah seperti biasa, Adam melihat pemandangan Jonas dan Jones masih sibuk belajar. Kakak sudah pulang, ucap Jonas dan Jones. Kakak udah makan belum? Tanya mereka kembali. Adam hanya mengangguk dan berpura-pura sudah makan karena ia tidak mau membuat Jones khawatir dan mengganggu mereka yang sedang belajar itu. Kakak sudah makan kok. Kalian gimana? Tanya Adam. Kami baru saja sudah makan, Kak. Sekarang waktunya kami belajar, Kak, jawab mereka. Ya sudah, lanjutkan belajarnya. Kakak mau ke kamar dulu, ucap Adam.